Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mencoba melanjutkan video materi dari video sebelumnya, ya, yakni tentang teladan mulia Asmaul Husna. Itu yang terdapat di materi pendidikan agama Islam kelas 4 ya. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum menonton video ini, alangkah baiknya untuk menonton video sebelumnya. Karena itu terkait, ada kaitannya. Sengaja saya bagi menjadi 2 video agar kita, mudah, mempelajarinya. Jadi, silahkan ditonton dulu video sebelum ini, nantinya setelah itu baru lanjut ke materi ini. Jadi sebelum lanjut, saya mengajak anakku sekalian dan seluruh yang menonton video ini untuk bersama-sama berdoa, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya ini tujuan pembelajaran. Jadi, eee, ini kita sudah masuk ke tujuan pembelajaran yang ketiga, karena tujuan pembelajaran yang 2 yang sebelumnya itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi, tujuannya adalah membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan dan hidup tertib, ya. Kemudian yang keempat, meyakini adanya Allah yang Maha Raja, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Sejahtera, dan Maha Pemberi Keamanan. Jadi, ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Jadi, sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan tertib ini merupakan, eee, praktik atau implementasi dari, kita telah mempelajari materi tentang Asmaul Husna, yakni Al-Malik yang artinya Maha Raja, Al-Aziz Maha Mulia, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Jadi itu yang menjadi, perilaku kita setelah kita mempelajari, ke-5 Asmaul Husna yang saya bahas di video sebelumnya. Jadi alangkah baiknya ditonton dulu video ini video sebelumnya, sebelum menonton video ini. Ini materinya, kemudian materi untuk keseluruhan dari, materi ini, mulai dari video sebelumnya sampai saat ini. Kita akan fokus di berakhlak dengan Asmaul Husna ya. Ini Asmaul Husna yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya, Al-Malik artinya Maha Raja, Al-Aziz artinya Maha Mulia, Al-Quddus artinya Maha Suci, As-Salam artinya Maha Sejahtera, dan Al-Mu'min, Allah Maha Pemberi Keamanan. Ya, kita lanjut ke materi pokoknya, yaitu berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Ya, jadi kali ini kita akan, mencoba memaparkan atau mempelajari materi bagaimana akhlak kita setelah kita mempelajari ya, eee, ke-5 Asmaul Husna yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, jadi sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala tergambar dalam Asmaul Husna tersebut. Nah, dalam suatu riwayat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala." Nah, inilah ke-5, eee, apa, sikap-sikap tersebut. Yang pertama, yakni menahan diri. Coba perhatikan gambar. Di sini ada gambar seorang anak terjatuh, dijatuhkan oleh temannya. Kira-kira ketika anak-anakku sekalian, dalam posisi itu, dizolimi atau dijatuhkan atau diganggu oleh temannya, apa yang anak-anakku lakukan?
Mungkin sudah ada yang menjawab bahwa marah, akan membalas, nah, dan lain sebagainya. Namun tentunya yang sesungguhnya perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menahan diri kita agar tidak marah, agar tidak membalas, bagaimana kita memaafkan perbuatan orang yang menzalimi kita, ya. Ini yang perlu kita lakukan ya, bagaimana kita menahan diri, ya, ya. Jadi menahan diri itu sebenarnya bukan hanya ketika kita dizalimi, tapi bagaimana kita menahan diri dari perbuatan yang bisa merugikan diri kita dan perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Nah, itu yang perlu kita menahan diri. Misalnya menahan diri untuk bermain terlalu banyak. Nah, itu sebenarnya merugikan kita. Nah, ada waktunya belajar, ada waktunya istirahat dan lain sebagainya. Misalnya menahan diri membeli barang-barang yang sesungguhnya tidak terlalu penting bagi kita. Nah, itu semua termasuk bagaimana kita menahan diri. Nah, jadi menahan diri adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat buruk atau merugikan orang lain. Ini merupakan sebagian dari akhlak ya yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik yang artinya Maha Raja. Jadi kaitannya ini menahan diri itu merupakan eh, praktik atau implementasi dari Asmaul Husna Al-Malik yang artinya Maha Raja. Kita lanjut ke sikap yang kedua, yakni mandiri. Ya, apa itu? Kita coba lihat gambarnya. Ini ada gambar seorang anak eh, menggunakan bajunya sendiri ya. Kemudian ada seorang anak yang menyiapkan peralatan sekolahnya. Ada juga yang sedang memasang sepatunya. Itu semua mereka lakukan sendiri. Jadi, dari gambar ini kita bisa tahu bahwa mandiri itu artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain, ya. Jadi, ketika kita bisa mandiri, ya, maka kita bisa menjadi pribadi yang Mmm, tangguh ya, optimis dan percaya diri dalam, menjalani hidup ya. Kita, tidak mudah mengandalkan orang lain, kita tidak mudah menggantungkan pekerjaan kita, eee, kepada orang lain ya. Kita tidak mudah, eee, meninggalkan pekerjaan kita, berharap banyak kepada orang lain, karena kita, mengandalkan diri kita sendiri, ya. Nah, kebiasaan hidup mandiri ini harus dimulai sejak dini, ya. Makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, menyiapkan alat sekolah sendiri. Apalagi yang anak-anakku yang sudah duduk di kelas 4 karena ini materi kelas 4 ya harusnya sudah bisa mandiri. Tidak perlu lagi eh, pakaiannya dipakaikan oleh orang tua, sepatunya disiapkan oleh orang tua. Ya harus siapkan sendiri karena sudah besar. Jadi perilaku mandiri ini merupakan salah satu contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna, yakni Al-Aziz, ya, yang artinya Maha Mulia. Jadi ketika kita mandiri itu, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan di mana? Di mata Allah, ya, kemuliaan dari Allah dan kemuliaan dari manusia. Kenapa kita mendapatkan kemuliaan dari Allah? Karena kita telah melaksanakan perintah, ya, ya. Kita tidak bergantung kepada orang lain, ya, tidak menyusahkan orang lain, ya. Kemudian, mengapa kita, ya, mengapa kita eh, mulia di mata manusia? Karena itu tadi kita tidak membebankan orang lain, menjadi beban bagi orang lain. Jadi kita sudah eh, meneladani Asmaul Husna Al-Aziz.
ketika kita hidup mandiri. Jadi dengan mandiri hidup menjadi mulia. Selanjutnya, cinta kebersihan. Ya, tentu anak-anakku sekalian dan semua yang menonton video ini tentunya eh, eh, senang ketika bersih ya. Apakah itu pekarangan bersih, lingkungan bersih, pakaian bersih, tubuh yang bersih ya. Jadi karena memang fitrah manusia itu suka keindahan dan kebersihan. Sehingga semua manusia suka hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Mencintai kebersihan diajarkan oleh agama. Nah, di samping juga memberikan dampak baik kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Jadi, eh, eh, kebersihan ini eh, selain diajarkan oleh agama, juga memang mempunyai dampak yang sangat besar. Baik itu bagi kesehatan jasmani kita maupun rohani kita. Nah, selain itu, kebersihan itu bukan hanya diperhatikan kebersihan badan, kebersihan lingkungan, pakaian, tempat, namun perlu juga eee, diperhatikan yaitu hati ya. Nah, jadi Islam mengajarkan kita untuk menjauhi penyakit hati seperti sombong, ya, dengki, ria, bangga diri. Jadi kebiasaan hidup bersih ini merupakan akhlak terpuji, ya, yang meneladani Asmaul Husna Al-Quddus. Jadi jadi ini merupakan, eee, praktik atau implementasi dari Asmaul Husna yang kita pelajari yakni Al-Qudus yang artinya Maha Suci. Selanjutnya yakni menjaga lisan. Ya, ini ada tulisan Salamatul insani fi hifzil lisan ya, yang artinya keselamatan seseorang berada pada lisan. Nah, tentu kita, anak-anakku sekalian, dan kita semua pernah merasa senang ketika mendengarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan. Dan tentunya kita juga pernah merasa kurang enak atau agak jengkel ketika kita mendengarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak pantas. Itu semua eh, asalnya dari lisan kita. Jadi ketika kita ingin menyenangkan hati orang lain, kita harus berkata-kata sopan. Berkata-kata yang baik, jangan kita berkata-kata yang buruk. Kita gunakan lisan kita ini untuk berkata-kata yang baik, untuk menyenangkan hati orang lain. Ya, kita gunakan lisan kita untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasihat dalam kebaikan, mengajarkan ilmu, dan amal saleh lainnya yang sesuai tuntunan. Kemudian jauhkan diri kita ya, dari dosa-dosa lisan seperti mengadu domba, memfitnah, menggibah, mencela, membuka aib orang lain. Ya, kita harus eh, selalu menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti orang lain. Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Kita harus menjaga supaya tidak menyakiti hati orang lain. Dengan demikian, berarti kita telah membuat orang lain tentram. Ya, kalau kita berkata baik, eh, maka kita membuat orang lain tentram dan damai. Nah, ini merupakan salah satu eh, perilaku yang meneladani Asmaul Husna yakni Assalam. Assalam itu artinya Maha Sejahtera. Baik, selanjutnya sikap hidup tertib. Ya, jadi dalam kehidupan ini ada aturan-aturannya ya. Contoh, pada gambar kita melihat gambar orang sedang melaksanakan sholat. Nah, ada orang menyeberang, ada orang melaksanakan upacara, ada orang sedang menonton sepak bola.
Nah, kita ambil contoh orang yang sedang sholat. Nah, umat Islam itu diwajibkan melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam dan itu sudah ada waktu-waktu tertentunya. Jadi, sebagai umat Islam, kita harus melaksanakan sholat sesuai aturan 5 kali sehari semalam dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, kemudian ini ada anak sekolah menyeberang di tempat penyeberangan. Ya, jadi sesuai aturannya bahwa ketika kita ingin menyeberang itu di tempat yang memang tempat penyeberangan. Jangan sembarang menyeberang. Nah, ketika kita patuh terhadap aturan maka kita akan aman ya. Kemudian ada gambar orang menonton sepak bola. Kira-kira bagaimana ketika orang sedang menonton sepak bola ada penonton yang ricuh, melempar? Tentu kan tidak tentram. Jadi kepatuhan pada aturan itu harus dibiasakan. Ya, kita harus terbiasa patuh pada aturan. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya. Baik itu ketika kita berada di rumah, kita harus patuh dengan aturan-aturan yang ada di rumah. Di sekolah, kita harus patuh dengan aturan-aturan yang ada di sekolah, masjid, atau tempat lainnya. Nah, maka ikutilah aturannya, aturan yang ada di tempat kita berada. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Ketika kita mengikuti aturan, maka akan tercipta keamanan, ya. Jadi, dengan menciptakan keamanan, maka kita, ya, sudah mengikuti atau melakukan suatu sikap yang meneladani, yakni al-mu'min, yang artinya memelihara keamanan. Jadi, itulah tadi 5 sikap ya, yang, menjadi praktik kita dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan bahwa kita telah meneladani Asmaul Husna yang telah kita pelajari, ya. Nah, selanjutnya, untuk, eee, materi selanjutnya yakni ada bab 3 ya, itu indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk membuat videonya. Intinya silakan anak-anakku, pelajari materi ini ya, yang belum menonton video silakan ditonton dulu supaya, berkesinambungan dengan, materi ini ya. Karena ketika kita tidak, eee menonton dulu video yang sebelumnya, maka itu akan terpotong materinya. Harusnya kita pelajari dulu materi yang sebelumnya yang bahas tentang Asmaul Husna, kemudian tonton video ini yang, bahas tentang, sikap, yang sikap kita ya, dengan bagaimana kita bersikap dengan 5 Asmaul Husna itu. Baik, terima kasih atas, perhatiannya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.